Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Jumriyati dengan NIM 2405015010026, mewakili teman-teman saya dari kelompok 1. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang aliran-aliran pendidikan yang menjadi dasar pemikiran dalam dunia pendidikan hingga saat ini. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu ada Felicia Priscilia sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang aliran empirisme. Yang kedua, ada saya sendiri, Jumriyati, sebagai pemateri kedua yang akan membahas aliran nativisme. Selanjutnya, ada Nurul Fatihah sebagai pemateri ketiga yang akan membahas tentang aliran naturalisme. Selanjutnya ada Yulia sebagai pemateri keempat yang akan membahas aliran konvergensi. Selanjutnya ada Fahmi Fahriza sebagai pemateri kelima yang akan menjelaskan aliran progresivisme dan konstruktivisme. Selanjutnya atau yang terakhir ada Indah Lestari sebagai pemateri terakhir yang akan memaparkan tentang aliran pendidikan yang relevan untuk diterapkan di Indonesia saat ini. Harapan kami, melalui pembahasan ini kita semua dapat memahami bagaimana setiap aliran pendidikan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap praktik pendidikan, serta dapat merefleksikan aliran mana yang paling sesuai dengan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Sekian perkenalan dari saya serta mewakili teman-teman saya. Jangan lupa tonton video pembahasan kami sampai habis. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang empirisme. Jadi aliran empirisme menekankan bahwa segala pengetahuan berasal dari pengalaman. John Locke, tokoh utama aliran ini, menyatakan manusia lahir sebagai tabula rasa atau lembaran kosong yang akan terisi melalui pengalaman indrawi, yakni mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan indera lain untuk merasakan dunia sekitar. Dengan pandangan ini, pengetahuan diperoleh bukan secara bawaan, melainkan melalui interaksi aktif dengan lingkungan dan pengalaman nyata. Dalam pendidikan, empirisme mendorong siswa untuk aktif belajar melalui pengalaman langsung, pengamatan, dan eksperimen. Misalnya, dalam pembelajaran sains, siswa melakukan eksperimen laboratorium dan observasi fenomena nyata sehingga mereka membangun pengetahuan sendiri berdasarkan bukti dan pengalaman. Aliran ini menekankan bahwa proses belajar yang efektif adalah yang memungkinkan siswa mengalami, mencoba, dan merefleksikan pengalaman secara nyata. Itu saja materi yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas aliran yang kedua, yaitu aliran nativisme. Aliran nativisme berpendapat bahwa manusia lahir dengan sifat-sifat bawaan yang mempengaruhi kecerdasan, karakter, dan potensi mereka. Aliran ini menekankan bahwa berbagai kualitas individu sudah ada sejak lahir dan sulit diubah oleh lingkungan atau pengalaman. Dalam pandangan nativisme, setiap anak memiliki potensi alami yang berbeda, sehingga perkembangan mereka dipengaruhi oleh faktor bawaan atau heredity yang menjadi dasar kemampuan intelektual, fisik, maupun emosional. Dalam pendidikan, nativisme menekankan pentingnya menghargai dan mengembangkan potensi bawaan siswa. Metode pembelajaran yang sesuai adalah yang memfasilitasi bakat dan kemampuan alami, bukan memaksakan kemampuan yang tidak sesuai dengan sifat dasar individu. Aliran ini menekankan bahwa lingkungan belajar hanya berperan sebagai pendukung, sementara pengembangan diri siswa harus menyesuaikan dengan bakat dan kecenderungan alami mereka, agar pertumbuhan dan pembelajaran lebih optimal.
Baik, itu saja pembahasan dari saya. Aliran selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan terkait aliran naturalisme dalam pendidikan. Nah, aliran naturalisme dalam pendidikan ini menekankan bahwa proses belajar sebaiknya mengikuti kodrat atau sifat alami setiap individu. Artinya, pendidikan bukan sekedar memaksakan materi atau metode tertentu, akan tetapi memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi diri, minat, dan bakat mereka. Dalam pandangan ini, siswa bukan penerima pasif, melainkan agen aktif yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Belajar tidak hanya terjadi di kelas, tetapi juga memulai pengalaman nyata di dunia sekitar, sehingga pengetahuan menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Prinsip pendidikan adalah menekankan bahwa setiap siswa memiliki tahap perkembangan dan ritme belajar yang berbeda, sehingga pendekatan yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan minat mereka. Misalnya, siswa yang aktif dan suka bergerak akan lebih efektif belajar melalui kegiatan fisik dan eksplorasi daripada metode yang statis. Pembelajaran juga sebaiknya fleksibel dan menyenangkan, di mana guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan suasana untuk bereksperimen dan mencoba hal baru. Interaksi sosial antara siswa juga penting, karena kerjasama membangun keterampilan sosial dan komunikasi. Selain itu, pendidikan alamiah menekankan pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai media belajar. Siswa bisa diajak belajar di luar kelas, seperti di taman atau di kebun, sehingga mereka lebih dekat dengan alam. Belajar secara kontekstual dan sekaligus mengembangkan rasa cinta serta tanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan pendekatan ini, pendidikan menjadi lebih holistik, memungkinkan siswa berkembang menjadi individu yang mandiri, kreatif, dan bersaing di masyarakat. Aliran konvergensi adalah pendekatan yang menggabungkan dua pandangan besar, yaitu nativisme dan empirisme. Aliran ini dikembangkan oleh William Stern, seorang psikolog asal Jerman. Menurutnya, perkembangan anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor bawaan seperti bakat dan kecerdasan, tapi juga oleh lingkungan tempat anak tumbuh belajar. Jadi, anak berkembang karena interaksi antara potensi alami dan pengalaman yang mereka dapatkan. Dalam pendidikan, aliran ini mendorong guru untuk memahami karakter dan potensi siswa sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Misalnya, siswa yang punya kecenderungan visual bisa belajar lebih efektif lewat gambar dan video, sementara yang aktif secara sosial bisa berkembang lewat diskusi dan kerja kelompok. Pendekatan ini membuat pembelajaran jadi lebih fleksibel, personal, dan menyenangkan. Dengan aliran konvergensi, proses belajar tidak hanya fokus pada isi materi, tapi juga pada cara penyampaian yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Ini membantu mereka berkembang secara menyeluruh, baik dari segi kemampuan maupun karakter. Jadi, progresivisme merupakan aliran pendidikan yang berkembang pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 dengan tokoh utamanya yaitu John Dewey. Aliran ini menekankan bahwa pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan dan pengalaman siswa, bukan hanya sekedar menjajalkan hafalan. Jadi menurut Dewey, sekolah sebaiknya menjadi laboratorium kehidupan di mana siswa belajar melalui kegiatan nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi dengan demikian, belajar tidak hanya soal teori tetapi juga praktik yang membentuk kemampuan berpikir kritis, kerjasama, dan kreativitas. Dalam pendidikan, progresivisme menekankan metode belajar aktif seperti diskusi, kerja kelompok, proyek, dan eksperimen. Jadi di sini guru hanya berperan sebagai fasilitator saja yang menciptakan lingkungan kondusif agar siswa bebas bertanya, mencoba, dan menemukan sendiri jawaban dari masalah yang dihadapi. Jadi aliran ini memandang bahwa pendidikan harus bersifat dinamis, mengikuti perkembangan zaman, dan menyiapkan siswa menghadapi perubahan sosial dengan keterampilan yang relevan. Dan konstruktivisme sendiri adalah konstruktivisme lahir dari pemikiran tokoh-tokoh seperti Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Piaget menekankan bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui tahap-tahap di mana anak secara aktif membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya.
Sementara itu, menurut Vygotsky menekankan bahwa pentingnya konteks sosial dan budaya serta konsep zona of proximal development, yaitu jarak antara kemampuan yang dapat dicapai anak itu sendiri dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain. Jadi dalam pendidikan, konsep konstruktivisme menekankan bahwa siswa harus dilibatkan secara aktif dalam proses belajar. Belajar dipandang sebagai proses membangun makna, bukan sekedar menerima informasi. Jadi guru berperan sebagai pendamping yang memberikan scaffolding atau dukungan bertahap agar siswa bisa mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Dengan pendekatan ini, pembelajaran menjadi lebih kontekstual, kolaboratif, dan mendorong siswa untuk berpikir kritis serta menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman yang telah dimiliki oleh siswa sebelumnya. Nah, jika tadi kita sudah mendengar penjelasan dari rekan-rekan saya mengenai aliran-aliran pendidikan, selanjutnya saya akan membahas bagian yang lebih dekat dengan kenyataan, yaitu aliran mana yang sesuai dengan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Dari sekian banyak aliran pendidikan, yang paling relevan adalah aliran progresivisme dan konstruktivisme. Mengapa? Karena aliran progresivisme menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Hal tersebut sejalan dengan arah kurikulum merdeka yang diterapkan di Indonesia. Kurikulum merdeka memberi ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Contohnya terlihat jelas dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, di mana siswa belajar melalui kegiatan proyek dan pengalaman langsung, bukan hanya sekadar menghafal teori. Sementara itu, konstruktivisme juga menjadi salah satu aliran yang sesuai dengan kondisi pendidikan di Indonesia. Mengapa? Karena aliran konstruktivisme ini memberi penekanan pada proses membangun pengetahuan secara aktif. Hal tersebut tampak dalam pembelajaran berbasis proyek atau praktik dalam kelas, di mana siswa tidak sekadar menerima informasi, tetapi juga menemukan dan menyusun pemahamannya sendiri. Misalnya, ketika mempelajari sains, siswa diajak bereksperimen untuk membuktikan sebuah konsep, sehingga hasil belajar yang diperoleh lebih bermakna dan mudah dipahami. Dengan cara ini, kedua aliran tersebut mendukung arah baru pendidikan di Indonesia yang kini tidak hanya menekankan hafalan, tetapi juga menekankan pada pemahaman yang mendalam, kreativitas, dan penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Semangat!